Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini adalah Muhammad. Sekali lagi perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Wahid Rahman. Di sini saya akan kembali menyelesaikan atau membuat program yang diberikan oleh dosen saya di nomor 8. Soalnya adalah banyaknya bolongan pada sebuah bilangan didefinisikan sebagai jumlah bolongan dari setiap digit-digitnya. Digit 0, 4, 6, dan 9 mempunyai satu bolongan. Digit 8 mempunyai dua bolongan. Dan sisanya tidak mempunyai bolongan. Diberikan sebuah bilangan bulat non negatif. Cari bilangan terkecil sedemikian sehingga banyak bolongan pada bilangan tersebut ada tepat sebanyak n. Bilangan yang dicari haruslah non negatif tanpa leading zeros. Sebagai contoh, 0, 10, 102, 103 adalah bilangan diperbolehkan, sedangkan 00, 010 dan 0020 tidak diperbolehkan. Oke, di sini yang saya tangkap dari penjelasan soal ini, yang pertama adalah angka atau digit 0, 4, 6, dan 9 itu mempunyai nilai sebanyak 1 dan 8 mempunyai nilai 2. Sisa angka selain 0, 4, 6, 9, 8 tidak mempunyai nilai. Nah, jadi tujuan soal ini kita akan menginputkan jumlah bolongan yang kita inginkan. Anggap saja seperti input di sini adalah 1. 1 ini ada berapa bolongan, maka akan muncul adalah 0. Karena 0 mempunyai nilai bolongan 1 bolongan. Misalkan lagi contoh kedua adalah 3. 3 ini gabungan dari berapa bolongan? Yang saya tangkap di sini, 3 adalah gabungan dari 1 dan 2 bolongan, maka akan tercetak 4 sebagai 1 bolongan dan 8 sebagai 2 bolongan. Begitu juga seterusnya seperti 4, berapa bolongan agar terbentuk 4 tersebut. Maka di sini ada digit 8 dan 8 yang mempunyai 2 bolongan. 8 ditambah 8 sama dengan 4 bolongan sesuai ketentuan. Oke, langsung saja mungkin kita masuk ke programnya. Nah, di sini saya sudah membuat project soal 8 PBO. Mungkin saya akan jelaskan dulu mengenai algoritma penyelesaian ini. Nah, di mana nanti kita akan membuat sebuah inputan, satu inputan saja untuk menginput jumlah bolongan yang kita inginkan. Lalu setelah kita buat inputan, kita buat lagi kondisinya, yang dimana nanti jika kita nilai yang kita input itu sama dengan 1, maka akan muncul angka 0 sebagai digit 0 itu sebagai satu bolongan sesuai contoh yang diberikan oleh Bapak. Lanjut lagi, kita buat lagi di program tersebut kan ada if else, maka else-nya kita melakukan perulangan di sini agar mengecek inputan yang lebih dari 1. Nah, maka nanti di sana ada lagi kondisionalnya setelah perulangan. Jika kondisi yang dimoduluskan 2 maka sama dengan 1, maka akan tercetak angka 4. Jika tidak, akan tercetak angka 8. Mungkin lebih jelasnya setelah saya buat program dulu, mungkin saya akan jelaskan lebih detailnya. Oke, langsung saja masuk ke codingnya. Mungkin saya akan percepat ngoding, nanti saya akan jelaskan satu persatu.
Saya sudah menyelesaikan program nomor 8 tadi. Kita coba dulu jalankan. Oke, sesuai inputannya, misalkan kita tulis 1, maka akan tercetak 0. Oke, 0. Ini adalah 0. Lanjut lagi, misalkan kita menulis angka 3, maka akan tercetak 4 dan 8. Oke, sesuai. Lanjut lagi. Kita tulis lagi 8, enggak 4, maka akan cetak 88. Nah, kenapa di sini muncul ketika kita tuliskan 4 muncul 88, ketika kita tuliskan 3 tadi muncul 4 dan 8? Karena maksud soalnya adalah kita akan menuliskan jumlah seluruh bolongan. Misalkan jumlahnya ada 4, berarti bilangan apa saja yang memiliki nilai dari penjumlahan 4 ini. 4 terdiri dari 2 ditambah 2. Nilai digit yang mempunyai nilai 2 adalah angka 8, maka 8-nya 2 kali untuk memunculkan 4. Begitu juga dengan 3 tadi. 4 mempunyai 1 bolongan dan 8 mempunyai 2 bolongan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, saya akan membahas satu persatu. Di sini yang jelas pertama ini adalah fungsi kelas utamanya, ini untuk mengimport scannernya ke program. Ini untuk mencetak yang kita input tadi. Ini adalah pendeklarasian n, variabel n sebagai integer, sekaligus membuat input supaya bisa diinput. Nah, jadi untuk sesuai soal tadi, ketika kita menginput 1, maka akan keluar 0. Maksud dari 1 ini adalah jumlah bolongannya. Digit yang punya 1 bolongan adalah angka 0. Jika tidak diketik angka 0, maka akan lanjut ke kondisional selanjutnya. Else-nya adalah jika int i sama dengan 0, n lebih besar daripada 0, maka akan dikurang i. Nah, maksudnya di sini adalah jika n di modulus 2, misalkan kita nginput 4, modulus 2-nya adalah 0, sisanya adalah 0 sama dengan 1, maka tidak masuk ke progresi, maka akan lanjut sini. Nah, 4 tadi untuk mencetak 8, n-nya dikurang 2, n yang pertama tadi adalah 4, maka jadi 2. Nah, lanjut lagi ke perulangan ini, masuk lagi ke sini, 2 modulusnya 2, sisanya 0, tidak sama dengan 1, maka lanjut lagi ke sini. Nah, maka akan tercetak lagi 8. Makanya tadi ketika kita menginputkan 4, maka akan muncul angka 88. Begitu juga misalkan kita input 3. Nah, kita akan masuk ke sini dulu. 3 sebagai modulus 2, sisanya 1, maka sama dengan 1, maka akan tercetak 4. N-nya kita kurang 1, dari 3 menjadi 2. N-nya jadi 3 menjadi 2. Lanjut lagi ke perulangan ini. Modulus 2 adalah 0, tidak sama dengan 1, berarti lanjut lagi ke else-nya yaitu 8. Maka tercetaklah angka 8, 4 dan 8. Maka n-nya dikurang 2 menjadi 0. Maka 0 tidak besar daripada 0 ini, maka tidak terjadi lagi perulangan karena sudah habis. Jadi fungsi yang if ini adalah untuk mencetak angka 4, mencetak angka 4 yang bernilai 1 atau berbolongan 1. N ini, nilai n akan dikurang 1 sampai kondisi tidak memenuhi lagi, agar perulangan ini terhenti. Begitu juga dengan ini. Ini untuk mencetak angka 8 bolongannya 2. Ini untuk mengurangi n agar perulangan
agar kondisi yang ini tidak memenuhi lagi, jadi program terhenti atau sudah selesai. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan mengenai soal nomor 8 ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, salah hilaf mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.